Dipersembahkan oleh dan didukung oleh Pemirsa, Anda masih dalam acara 60 Minutes with Menteri BUMN Erick Thohir. Pak Erick, ini kan ada banyak sekali unit-unit syariah dan sudah jadi perusahaan juga syariah. Bank itu bagus Pak, BNI Syariah, BRI Syariah, asuransi juga. Tapi ini ada rencana merger ini. Merger hanya banking saja, syariah di banking atau juga di asuransi atau semuanya? Mekanisme pinjaman itu bermacam-macam. Ya. Nah, kan tidak ada salahnya ketika kita bicara, kebetulan penduduk Indonesia mayoritas Muslim dan ada yang melihat daripada syariah ini sebagai proses daripada keuangan yang safe menurut mereka, dan tentu juga banyak kalangan yang juga melihat ini. Nah, kita sudah dalam proses ini, fase 1 kemarin sudah, tinggal ke fase 2. Dan sebenarnya kan ada targetnya waktu itu kurang lebih 18% kalau nggak salah. Nah, sekarang ini kan baru 8%. Jauh tertinggal dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia. Nah, dengan menggabungkan bank syariah yang ada di Himbara, BNI Syariah, BRI Syariah, Mandiri Syariah, kita harapkan ini menjadi bank yang fundingnya kuat, modal dasarnya kuat, mendapatkan dana pinjaman yang kompetitif dibandingkan tadi yang bank biasa. Nah, perhitungan awal ini bank kalau digabungkan bisa menjadi top 10 yang ada di Indonesia. Nah, tetapi tidak dari situ saja. Saya juga tidak mau, ya, dan Wamen sangat sepakat, ya, direksi sangat sepakat. Kalau digabungkan terus juga sama juga dengan Bank Mandiri, buat apa bisnisnya? Nah, karena itu juga tadi seperti dana pensiun kita mau fokus mungkin di 3 hal. Satu, sukuk. Ya. Yang kedua, penggadaian emas. Yang memang menjadi hal yang lumrah. Yang terakhir mungkin konsumer. Di mana pembelian motor, dia mau konsep syariah, atau pembelian rumah, nggak apa-apa ini. Tapi jangan, kalau kita udah sepakatin ini yang saya challenge sama direksi dan komisarisnya ke depan, jangan terus kegenitan merubah lagi bisnis model ini. Nah, merubah lagi akhirnya ikut-ikutan bank-bank korporasi, minjemin lagi, ya, mengatasnamakan tadi membantu pengusaha ini, taunya jebol. Nah, ini yang kita coba bedakan. Dan mudah-mudahan, insya Allah Februari depan mungkin awal tahun depan, mungkin Januari sampai April sudah bisa terlaksana. Dan ini juga saya yakini suatu program yang bagus buat Indonesia mulai membuka pasar syariah. Gitu. Kemudian ini penggabungan ini memicu pertanyaan berikut, bagaimana restrukturisasi BUMN secara keseluruhan? Nah, begitu Pak Menteri pertama kali dipercayakan Presiden memimpin BUMN, ada sekian anak perusahaan, sekian cucu perusahaan, lalu mulai melanjutkan holdingisasi dan kemudian ada subholding. Nah, itu bagaimana kelanjutan? Jadi kita konsepnya tidak super holding lagi. Tetapi kita dari 27 klaster sekarang tinggal 12 klaster. Dari 142 sekarang itu sudah 107 BUMN. Saya tidak ngomong anak cucu dulu. Karena kalau anak cucu itu udah terlalu, tapi kalau BUMN-nya mengecil, pasti anak cucunya mengecil. Nah, dari 142 ke 107, targetnya itu mungkin 80-an. Nah, klasternya 12. Jadi masing-masing Wamen punya masing-masing 6 klaster. Contoh di Wamen 1 itu ada yang namanya klaster minerba. Ada yang namanya klaster pangan. Ada yang klaster farmasi. Kalau di Wamen 2 ada perbankan, ada telkom. Ada juga yang namanya tourism. Nah, ini kita, nah nanti yang tidak masuk klaster ini nanti kita masukkan ke PPA. Kan kita punya PPA. Nah, PPA ini yang mulai nanti melihat seperti apa masa depan perusahaan-perusahaan ini. Nah, tetapi yang 12 klaster ini yang kita fokuskan. Ya, contoh kita coba studi banding. Dengan Temasek atau Astra. Astra itu cuma punya 7 klaster.
Ya walaupun Astra tidak bisa dibandingkan dengan BUMN, jauh lebih besar Betul. BUMN-nya. Ya. Nah, kita harapkan supaya apa? Dengan COVID-19 ini sangat terasa. Supply chains Ya. dan bagaimana kita harus berdikari sebagai bangsa, kita harus mulai. Momentum berdikari, tetapi kita nggak bisa melawan tadi ciptaan Allah. Misalnya, ya kita mau pupuk tapi kita nggak punya fosfat, ya itu impor. Betul, Pak. Tetapi selama yang kita bisa buat di sini, kenapa mesti impor? Ya. Kita lihat BUMN ada 12 klaster ya. Ada setidaknya saya lihat yang paling kuat itu kan 3. Banking paling kuat kan paling gede. Satu Pak. banking. Yang kedua adalah energi. Energi Yes. itu kan ada migas, pertambangan, PLN ya. Ya. Yang ketiga telekomunikasi. Yang Betul lain sekali. kecil-kecil loh. Ya, kan sudah lahir. Udah lahir ya. Kan anak juga. Iya, Nah, tentu caranya apa? Kalau punya anak, ya yang bagus, ya kita mesti jaga. Ya, yang kurang bagus ya kita mesti jaga juga anak. Benar. Tetapi kan mungkin kita coba kasih pendidikan karakter yang bagus, sekolah yang bagus. Siapa tahu juga dapat jodoh yang bagus. Nah, ini kan ya, nah hal ini kita coba lah, dan insya Allah saya rasa dengan good corporate governance dan transparansi, tolak ukurnya akan terlihat. Ya, walaupun saya mohon maaf kalau ditantang tahun depan ya pastinya berat karena memang 90% BUMN itu kan pada saat COVID ini sangat berat. Apa sih yang tadi dividen? Itu apakah 4 bank itu mau di merger juga? Enggak. Kan orang bertanya itu Pak. Saya justru melihat ini contoh yang bagus ketika perbankan yang dipunyai Himbara ini bisa bersaing dengan swasta. Ini yang kita harapkan. Supaya BUMN ini juga sama market friendly gitu. Jangan kan sibuk dengan dirinya sendiri gitu. Gara-gara oh ini penugasan, oh kami. Tapi kita harus bersaing di market. Nah, bank-bank ini yang sudah punya strateginya. Karena itu kalau kita lihat BRI itu kan lebih ke retail, micro retail, UKM dan lain-lain. Kita jaga itu. Nah, saya tidak mau BRI nanti terbalik, korporasinya lebih besar dari ini. Wah, nggak boleh. Dan Pak Narso sebagai dirut sudah komit itu. BTN juga ya fokus di perumahan. Ada perumahan yang bersubsidi, ada perumahan yang untuk membantu masyarakat. Supaya apa? Tadi kita jaga daya beli dari propertinya. Nah, Bank Mandiri memang korporasi. Dia itu korporasi. Betul. Tetapi saya mau prioritaskan bagaimana kekuatan di dalam negeri. Ke depan BNI saya harapkan Bank Indonesia tapi berskala internasional. Dipersembahkan oleh dan didukung oleh